dibuat covernya. Nah, gitu. Nah, mulai dari sini. Ini adalah tentang usaha yang ini sebenarnya sudah dikerjakan di UTS ya. Nanti nama usahanya teman-teman apa? Bidang usahanya apa? Deskripsi singkat diceritakan, deskripsi singkat dari bisnis teman-teman. Nah, untuk latar belakang ini adalah kenapa alasan teman-teman memilih bisnis ini, gitu ya. Ini ditulis latar belakangnya. Itu Bu Win sebenarnya sudah kirim di WA group gitu. Nah, di sini ini adalah ada datanya. Nah, datanya ini teman-teman ambil dari mana? Ketika teman-teman membuat latar belakang itu adalah menceritakan kenapa saya memilih bisnis ini. Nah, ketika teman-teman mencari datanya, jangan lupa dicantumkan sumbernya. Oke, aman ya? Oke, validasi ide ini sudah dikerjakan kemarin di UTS. Cuman masih ada yang belum sesuai, bukan salah, tapi belum sesuai, gitu ya. Nah, di sini kebetulan yang diambil adalah 3D artist, gitu ya. Ini, jadi pada saat interview yang benar itu begini ya. Ini si Mas ini adalah seorang 3D artist, dia bisnisnya 3D artist. Nanda dan teman-teman ini berlima ini adalah satu kelompok. Nah, yang diinterview adalah sama-sama 3D artist, gitu ya. Jadi punyanya UP sudah betul, oke ya. Nah, pertanyaannya silakan teman-teman itu membuat pertanyaan minimal 10. Kalau kemarin itu Bu Wiwit kasih contoh kan 3 pertanyaan. Terus Bu Wiwit bawahnya kasih titik-titik itu maksudnya pertanyaannya dilanjutkan. Tapi banyak justru yang dihilangkan. Nah, itu. Makanya Bu Wiwit mikirnya kenapa pertanyaannya dihilangkan begitu? Atau banyak sekali yang hanya membuat 3 pertanyaan itu aja. Ya kan? Itu padahal ada titik-titik di bawahnya. Nah, misalnya ini 10 pertanyaan yang diajukan pada saat interview, gitu ya. Pada saat wawancara, 10 pertanyaan. Terus kesimpulannya sama pada saat UTS kemarin, gitu ya. Market segmen sudah dikerjakan di UTS. Aman ya? Oke. Jangan lupa dijelaskan untuk market segmennya. Dijelaskan sesuai bidang dari bisnisnya teman-teman. Nah, untuk VP ini sebenarnya sudah dikerjakan di UTS. Cuman banyak teman-teman yang masih deskripsi, dalam artian masih tulisan, belum menggunakan kanvas atau bahkan seperti ini. Nah, besok pengerjaannya itu menggunakan template yang sudah Bu Win bagikan. Banyak sekali modelnya, teman-teman tinggal pilih, download aja untuk template dari VP ini. Nah, di VP ini ada 6 aspek. Yang merah ini isinya 3, yang abu-abu hitam ini isinya 3. Itu dijelaskan satu-satu. Jadi ini yang merah 1, 2, 3. Ini yang hitam 1, 2, 3. Jadi teman-teman nanti ke depannya ketika teman-teman membuat laporan apapun, ketika membuat bagan-bagan seperti ini, model kanvas seperti ini harus dijelaskan. Ini juga berlaku pada saat nanti teman-teman mengerjakan skripsi. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah skripsi, apapun itu modelnya harus ada deskripsi di bawahnya, gitu ya. Oke, jadi ini saya mengajari teman-teman mumpung masih semester 1 karena ini akan dipakai sampai teman-teman lulus, gitu ya. Oke ya, jadi berarti ini ada 6 penjelasan, ini 3 penjelasan, ini 3 penjelasan. Oke, nah untuk ini mulai tidak ada. Analisis kompetitor ini kemarin di UTS belum ada dan akan masuk di UAS. Materinya sudah saya bagikan hari ini. Baca sendiri. Bu Wiwit nggak mungkin membacakan 2 jam. Kanannya Pamela sama Miksu yang agak ke Jamu Sari. Nah, itu sama-sama bidang bisnisnya, sama-sama minuman kekinian. Nah, teman-teman, ini analisa kompetitornya adalah seperti ini. Misalnya kalau di SQ itu kan lebih ke kopi sama coklat. Nah, kalau betul ya SQ yang hijau ya deh. Hijau. Nah, terus kalau si Miksu ini kan ada jeruknya, ada es krimnya. Nah, di SQ kan tidak ada. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dan kelebihan dari kompetitor. Teman-teman cari. Misalnya saya membuat bisnis web yang dibikin apa? Ternyata di perusahaan satunya webnya yang dikerjakan apa? Nah, itu teman-teman nanti
analisa kompetitornya seperti apa, terus dicari nih, dijelaskan dulu kekurangan dan kelebihan di akhirnya. Untuk kompetitor sendiri, isinya target pasarnya siapa? Kalau misalnya SQ sama Mixu jelas ya, teman-teman seusia. Produknya apa? Nah, terus media sosial yang digunakan untuk beriklan itu apa? Yang terakhir adalah lokasinya. Jadi isinya adalah itu. Target pasarnya siapa? Nah, biasanya kan sama untuk target pasarnya ya. Kalau minuman kekinian itu mungkin sama ya. Terus untuk produknya apa saja? Teman-teman bisa cari. Kebetulan ini kan contohnya 3D artis ya. Nah, untuk media sosialnya, misalnya untuk SQ itu dia pakai IG misalnya. Terus untuk Mixu-nya dia pakai yang lagi tren sekarang TikTok mungkin. Nah, seperti itu. Nah, lokasinya misalnya sama-sama di Jogja, tulis saja Jogja. Atau misalnya Jogja sama Bandung, Jogja Jakarta begitu. Terserah teman-teman disesuaikan. Bagi teman-teman yang kemarin kan ada yang WA Wiwit pada saat UTS. Bu, ini yang kami wawancara ownernya itu di luar Jogja. Jadi kami interview by Zoom. Itu kan ada kan yang WA begitu kan. Nah, itu ya oke lah. Ketika teman-teman banyak sekali yang WA begini, Bu, ini yang diwawancara itu siapa sih? Customer-nya atau ownernya? Ya ketika teman-teman membuat sebuah perusahaan, itu kan teman-teman ownernya. Ya harusnya yang diinterview juga ownernya begitu. Ketika teman-teman membuat perusahaan, ini contohnya ya 3D artis begitu kan? Tanya kepada si Mas yang membuat 3D artis, Mas sudah berbisnis ini selama berapa tahun? Pengalamannya apa saja? Kekurangan, kelebihan, modal segala macam kan sama begitu, visinya sama, misinya sama. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa seperti itu ya. Oke, nanti dijelaskan isi dari kompetitor itu apa saja. Sampai dianalisa kompetitor bisa dipahami dulu. Oke ya, lanjut ya. Untuk di revenue model ini, kan ini seolah-olah final project yang teman-teman buat ini adalah proposal perusahaan teman-teman, gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari perusahaan saya, proposal perusahaan saya. Syukur-syukur ada investor yang mau mendanai, begitu. Maka perusahaan ini akan jadi, begitu. Harapannya begitu, gitu ya. Nah, lanjut untuk revenue modelnya. Di sini ada biaya peralatan. Biaya peralatan ini adalah biaya personal yang teman-teman butuhkan sebagai seorang 3D artist. Jadi ini biaya personal. Oh, saya butuh laptop. Oh, saya butuh. Yang dibutuhkan apa? Ini untuk pegangan secara personal di 3D artist. Ini ya, disesuaikan teman-teman. Yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya 1 bulan. Teman-teman misalnya sewa tempat, teman-teman bayar listrik, teman-teman itu misalnya bayar internet, itu adalah masuk di biaya operasional. Oke? Bisa dipahami? Nanti kalau yang belum tanya lagi ya. Oke. Nah, di sini ada yang ketiga adalah biaya investasi. Biaya investasi ini adalah biaya pertama kali ketika teman-teman itu membuat sebuah perusahaan. Nah, misalnya nih, teman-teman sudah sewa ruko misalnya, atau nggak usah jauh-jauh ruko lah. Misalnya salah satu kosnya teman-teman gitu ya, mau dibikin untuk kita basecamp-nya di sini saja, kita membuat bisnis. Nah, kira-kira yang dibutuhkan pertama kali itu apa? Nah, itu adalah biaya investasi. Jadi pertama kali ketika teman-teman punya ide, kira-kira kita sebagai 3D artist apa ya yang diperlukan? Itu dituliskan. Kalau misalnya bertanya, Bu, itu nominalnya dari mana? Dari teman-teman sendiri. Wes ngarang gue dalam artian. Ini kan imajinasi teman-teman untuk membuat sebuah perusahaan begitu ya. Bu, laptop harganya berapa? Ya terserah teman-teman, misalnya mau 5 juta, mau 10 juta, bebas. Untuk pengisiannya uangnya tidak ditentukan berapa. Kan ini cita-cita teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Oke. Untuk total biaya di sini, nah nih misalnya, oh ternyata biaya investasinya 67 juta, untuk biaya peralatannya 67 juta, biaya operasionalnya ternyata per bulannya 4 juta. Oh ternyata total biaya yang harus saya keluarkan adalah 138 juta. Nah di sini, oh ternyata ketika saya ingin membuat sebuah perusahaan 3D artist itu butuh uang 138 juta. Proposal ini kalau teman-teman buat dengan sebagus mungkin terus ditawarkan ke investor dan investornya mau mendanai, mendanai, Anda 138 juta, jadi perusahaan ini.
begitu. Harapannya begitu. Jadi harapannya ketika teman-teman sudah membuat proposal portofolio perusahaan, nanti ada investor atau nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya Ivan nih, bapaknya uangnya banyak begitu. Pak, aku mau bikin perusahaan ini, Pak, butuh uang 138 juta. Oke, ACC tanda tangan, kasih cek, jadi perusahaan ini. Nah, begitu teman-teman. Harapannya begitu. Prof Yanto itu, jadi mata kuliah ini kan memang mata kuliahnya Prof Yanto ya, bisnis teknopreneur itu kebetulan mata kuliahnya Prof Yanto diturunkan ke Buwit ya, sudah 8 tahun Buwit mengambil mata kuliah ini. Harapannya teman-teman itu ketika keluar dari Amikom itu tidak mencari pekerjaan, tapi teman-teman itu bisa membuat sebuah perusahaan yang merekrut karyawan. Itu cita-citanya Prof Yanto itu begitu. Begitu teman-teman. Oke, aman? Sampai di total biaya. Kita lanjut di rencana penjualan dan biaya penjualan. Oke ya. Di sini ketika teman-teman membuat sebuah perusahaan, itu kan kita punya cita-cita. Ketika saya membuat sebuah perusahaan, 5 tahun ke depan perusahaan saya itu akan membuka cabang di 5 tempat misalnya. Nah, ini adalah cita-cita teman-teman. Misalnya dari sekarang nih, 5 tahun ke depan perusahaan saya akan berkembang seperti apa. Yang tahun kemarin itu seru sekali. Katanya, Bu, cita-cita boleh ya Bu? Katanya boleh, kamu mau ceritakan aja. Yang kamu ingin seperti apa ceritakan. Bu, 5 tahun ke depan saya ingin ekspansi ke luar negeri, katanya seperti itu. Boleh nggak apa kalau memang mampu dan ada dananya nggak apa-apa. Nah, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Oke, aman untuk cita-cita 5 tahun ke depan ditulis ya. Nanti tinggal saling mengingatkan saja. Untuk BMC-nya itu ada 6 elemen, 9, mohon maaf. VP kan ada 6, ini nanti dijelaskan satu-satu ya. BMC ini ada 9 aspek yang harus teman-teman kerjakan. Kalau mengisi ini singkat-singkat saja, yang singkat-singkat saja. Terus nanti dari 9 aspek yang teman-teman sudah masukkan itu dijabarkan satu-satu, 1, 2, 3 sampai 9. Itu seperti itu. Jadi nanti kalau skripsi pun teman-teman harus begitu ya. Ada gambar apapun harus ada deskripsi di bawahnya. Saya ingatkan dari sekarang biar teman-teman kalau salah langkah nggak kejauhan. Begitu maksud saya, gitu ya. Biar kalau membuat laporan itu benar-benar rapi dan sesuai, gitu ya. Jangan lupa setelah BMC 9 aspek ini teman-teman kerjakan, jangan lupa daftar pustakanya. Teman-teman bisa mengerjakan atau membuat laporan final project itu literatur atau teman-teman itu baca dari link apa itu bisa dicantumkan atau dari ChatGPT Bu, gitu ya boleh, nggak apa-apa. Jadi teman-teman pakai ChatGPT itu boleh. Tapi haram hukumnya ketika teman-teman cari jawaban di ChatGPT langsung kopas tempelin. Jangan begitu. Boleh pakai ChatGPT. Misalnya teman-teman cari jawabannya apa, inti dari jawaban apa dikembangin pakai bahasa kita sendiri. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk VP sama BMC.